Bab 86 Niat pedang apa ini? Di kaki Gunung Changlan, Mileye berhenti tiba-tiba, dan di depannya, Bennett Mo, Jeffrey dan Agnes G. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini masalahku, kalian tidak perlu terlibat." Bennett Mo berkata dengan sedikit tidak puas, "Sialan, kenapa kamu berbicara seperti ini? Kamu berkata seperti itu, berarti kamu tidak memperlakukan kami sebagai saudara." Mileye masih ingin mengatakan sesuatu. Bennett Mo tiba-tiba berkata dengan serius, "Jangan terlalu banyak berpikir. Lindsay Ye bukan hanya adikmu, tetapi juga adik kami." Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Mileye dengan ringan, berhenti bicara hal-hal provokatif. "Ayo pergi." Mileye melirik mereka bertiga, lalu mengangguk. 15 menit kemudian, keempatnya naik kapal awan menuju kerajaan Ning. Mileye bertiga baru saja menaiki kapal awan. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka berempat. Lelaki tua itu memberi hormat sedikit kepada Mileye. "Tuan Muda Ye, aku pengurus kapal awan, dan Tuan Muda Ye bisa memanggilku sebagai pengurus Li." Setelah berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata lagi, "Kali ini hanya ada 4 orang di kapal awan, dan dalam hal keamanan, Tuan Muda Ye jangan khawatir, atasan sudah memberi pesan, ada master yang mengawal di sekitar. Selain itu, Ketua Paviliun 9 kami juga bersiaga dalam diam-diam. Jika Akademi Changmu ingin menyerang, Paviliun Zuixian aku adalah yang pertama menolak." Mendengar kata-kata pengurus Li, ada jejak keterkejutan di mata Bennett Mo bertiga. Dominasi dan arogansi Akademi Changmu, bisa dibilang ini tidak lebih buruk dari Akademi Changmu. Dan sekarang, sikap Paviliun Zuixian ini terhadap Mileye benar-benar sedikit menyanjung. Mileye mengepalkan tinjunya pada pengurus Li, "Aku akan ingat bantuan kali ini." Mendengar kata-kata itu, senyum cerah tiba-tiba muncul di mulut pengurus Li. "Tuan Muda Ye, Ketua Gedung juga memberi pesan, kami sudah menyelidiki secara menyeluruh konspirasi Akademi Changmu kali ini. Sebelum kalian 4 tiba di kerajaan Ning, kami pasti akan memberi penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Muda Ye." Mileye mengangguk, "Terima kasih banyak." Pengurus Li sedikit tersenyum, "Kalian berempat istirahat lebih awal, jika ada sesuatu, katakan saja." Setelah selesai berbicara, dia membungkuk sedikit dan mundur. Pada saat ini, Bennett Mo memandang Mileye, "Apakah kamu anak haram dari bos Paviliun Zuixian?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Anak haram?" Dia secara alami tahu mengapa Paviliun Zuixian begitu ramah, itu semua karena wanita misterius. Mileye melirik mereka bertiga, "Kalian istirahat lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Agnes G melirik Mileye dan mengikutinya. Di tempat, Bennett Mo melirik punggung Mileye dan menghela nafas pelan, "Orang ini. Untungnya, waktu itu aku tidak bergabung dengan Akademi Changmu. Akademi Changmu ini, bajingan." Jeffrey mengangguk, "Bajingan?" Bennett Mo memandang Jeffrey, kepala besar, kali ini, mungkin mempertaruhkan nyawa. Jeffrey melirik Bennett Mo, "Mati bersamamu. Aku agak sedikit ragu." "Sial." Di dalam ruangan, Mileye baru saja memasuki ruangan. Saat berbalik tiba-tiba, tidak jauh di depannya, ada Agnes G yang mengikuti. Agnes G berjalan mendekati Mileye. Akademi Changmu tidak berani menyakitinya. Mileye mengangguk, "Aku tahu. Akademi Changmu pasti tidak akan berani membunuh Lindsay Ye, karena begitu mereka membunuh Lindsay Ye, tidak ada yang bisa mereka andalkan lagi dan Pak Tua Ji akan membalasnya dengan gila-gilaan. Akademi Changmu juga tidak berani menghancurkan semuanya sekarang. Namun, mereka tidak bisa membiarkan Mileye terus tumbuh dan berkembang.
jika terus membiarkan Mileye tumbuh dan berkembang, situasi Akademi Changmu akan semakin buruk di masa depan. Agnes Ji melirik Mileye, istirahatlah dengan baik, kita akan membawanya kembali. Mileye memandang Agnes Ji dan berkata dengan nada ringan, perjalanan ini pasti akan berbahaya. Agnes Ji menatap langsung ke arah Mileye, kalau tidak berbahaya, kami tidak akan datang. Setelah selesai berbicara, dia membuka tas yang dia bawa, lalu mengeluarkan 2 roti tepung putih dan menyerahkannya kepada Mileye, jangan sampai lapar. Mileye. Setelah beberapa saat, Agnes Ji pergi. Di dalam ruangan, Mileye duduk di kursi. Dia mengeluarkan sepotong manusia kayu kecil. Manusia kayu kecil ini persis sama dengan Lin Siye. Mileye memandangi patung kayu kecil di tangannya. Ekspresinya tenang, dan tidak ada fluktuasi di matanya. Lemah. Selama ini, dia merasa dirinya kuat. Setidaknya di kalangan generasi muda, mungkin pertempuran dengan Ladiaan waktu itu. Jika bilang tidak merasa senang sedikit pun, itu bohong. Dan kali ini, fakta kejam membuatnya tahu bahwa dia sebenarnya lemah dan rentan. Cha Hongli dan orang berjubah hitam membawa Lin Siye pergi, dan dia hanya bisa melihat. Jika bukan karena Pak Tuaji, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk lihat. Dia tidak menyalahkan Pak Tuaji atau siapapun. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena lemah. Dirinya terlalu lemah. Kedua mata Mileye perlahan tertutup. Lemah, tidak berhak untuk berbicara. Lemah, hanya bisa ditindas oleh orang lain. Lemah, hanya bisa menanggung segala macam ketidakadilan. Mileye menggenggam tangannya erat-erat, darah meluap di telapak tangannya. Dan di dalam tubuhnya, pedang keindahan spiritual sedikit bergetar, semakin lama semakin bergetar, dan pada akhirnya, seluruh tubuh Mileye mulai bergetar. Entah berapa lama berlalu, di sekujur tubuhnya, ternyata samar-samar memancarkan. Pada saat ini, selembar kertas putih melayang keluar dari lantai 2. Di atas kertas, ada sebilah pedang, di sekitar pedang ada jiwa pedang, dan di balik jiwa pedang, ada sebuah besar. Tampak jelas, ini sedang bertanya, jiwa pedang macam apa ini? Ibu kota kerajaan. Masalah penculikan Lin Siye oleh Akademi Changmu, tidak tahu siapa yang menyebarkannya, dan segera, hampir semua orang di seluruh ibu kota kerajaan mengetahuinya. Dalam sekejap, seluruh ibu kota kerajaan gempar. Amarah. Inilah suasana hati semua orang di ibu kota kerajaan saat ini. Awalnya, mereka tidak terlalu menyukai Akademi Changlan, lebih tepatnya mereka hanya menyukai Master. Dan saat Akademi Changlan menghadapi Akademi Changmu, tidak diragukan lagi itu adalah pihak yang terlemah. Jadi pada awalnya, semua orang berada di pihak Akademi Changmu. Di dunia ini, orang secara alami lebih menyukai Master. Namun apa yang terjadi setelah itu, apalagi Akademi Changmu mengundang orang-orang dari kerajaan Tang, bisa dibilang membuat orang-orang seperti ibu kota kerajaan semakin membenci. Perlu diketahui, kerajaan Jiang dan kerajaan Tang pernah bertarung beberapa kali, dan berapa banyak orang dari kerajaan Jiang yang mati di bawah kavaleri besi kerajaan Tang. Terutama rakyat-rakyat miskin itu, sebagian besar kerabat mereka dibunuh oleh kerajaan Tang, dan para prajurit di ibu kota kerajaan, berapa banyak teman mereka yang dibunuh oleh tentara kerajaan Tang. Dan Akademi Changmu ternyata mengundang orang-orang dari kerajaan Tang untuk berurusan dengan Mileye. Perlu diketahui, Mileye berasal dari kerajaan Jiang, sehingga banyak orang tanpa pikir langsung berdiri di sisi Mileye. Tapi terhadap Akademi Changmu, kebanyakan orang tidak berani angkat bicara. Dan sekarang, demi membunuh Mileye,
Akademi Changmu ternyata menangkap adik Mileye, Lin Siye. Itu hanya gadis kecil biasa. Masyarakat di seluruh ibu kota kerajaan bisa dibilang berani angkat bicara soal tindakan Akademi Changmu. Sesaat, di jalan-jalan dan gang-gang ibu kota kerajaan terus membicarakan tentang Akademi Changmu, dan saat berbicara tentang Akademi Changmu, ekspresi semua orang tampak menghina. Reputasi Akademi Changmu bisa dibilang sudah sangat buruk. Gunung Changshan, Aula Changmu. Siapa? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam aula. Di posisi utama aula, wajah Jahon Li pucat pasi. Siapa yang mengendalikan opini publik di ibu kota kerajaan? Pada saat ini, Dui Kali di bawah langsung berdiri. Seharusnya pavilion Zuixian, mungkin keluarga bangsawan kerajaan Jiang juga ada. Mata Jahon Li tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak punya alasan untuk berdiri di pihak Akademi Changlan. Dui Kali terlihat sedikit jelek. Menurut penyelidikan kami, saat Mileye dan yang lainnya pergi ke kerajaan Ning, Ketua Pavilion 9 di Pavilion Zuixian secara pribadi mengawal mereka. Selain itu, mantan raja di keluarga bangsawan kerajaan Jiang juga mengawal secara diam-diam. Mendengar ini, ekspresi semua orang di aula tampak jelek. Ini tampak jelas berdiri di pihak Akademi Changlan. Kerajaan Jiang memiliki 3 kekuatan utama: Akademi Changmu, Pavilion Zuixian, keluarga bangsawan kerajaan Jiang, dan sekarang, kedua kekuatan ini ternyata berdiri di pihak Akademi Changlan. Situasinya tidak benar. Semua orang memandang Jahon Li, dan Jahon Li memejamkan kedua matanya perlahan. Dui Kali, apakah kamu benar-benar menyelidiki asal-usul Mileye dengan jelas? Dui Kali mengangguk, dia berasal dari kota Qinceng. Omong kosong. Jahon Li tiba-tiba meraung, bagaimana mungkin sebuah kota kecil di kota Qinceng membimbing seorang kultivator pedang? Dan juga seorang kultivator pedang sempurna. Lalu sebelum pemuda itu bergabung ke Akademi Changlan, dia sudah menjadi seorang kultivator pedang, artinya dia membawa keterampilannya sendiri ke Akademi Changlan. Dan dia kembali dari kota pembatas dunia, kekuatannya sangat cepat, bahkan Ronald juga terbunuh dengan tragis. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah orang biasa? Kalian yang bertanggung jawab atas intelijen, apakah makan gaji buta? Wajah Dui Kali sedikit pucat, dia yang sekarang bisa dibilang sebagai orang yang paling tidak disukai di Akademi Changmu. Awalnya, jika dia membuka matanya sedikit dan memasukkan Mileye ke Akademi Changmu, maka Akademi Changmu pasti akan gemilang selama bertahun-tahun. Adapun Akademi Changlan, akan mati hingga tidak bisa mati lagi, tidak ada harapan sama sekali. Namun kini, Akademi Changlan memiliki harapan, sementara Akademi Changmu semakin terpuruk. Semua ini hanya karena Akademi Changmu menyerahkan pemuda itu. Pemuda yang hanya ingin bergabung dengan Akademi Changmu. Saat itu, Akademi Changmu mengejek Mileye karena menjadi siswa yang tidak diinginkan di Akademi Changmu, dan sekarang, seluruh ibu kota kerajaan mengejek mereka, menertawakan sampah yang tidak diinginkan. Akademi Changmu memenggal kepala siswa terkuat mereka. Di lapangan, Jahon Li tiba-tiba berkata, "Sudahi saja. Apa yang terjadi di masa lalu tidak dapat diubah, tidak perlu terus mempermasalahkannya." Saat mengatakan itu, dia melirik orang-orang di aula. "Sekarang, yang harus kita lakukan adalah bersatu. Tidak peduli siapa di belakang Mileye, atau apa asal-usulnya, dia harus mati. Bagaimana Changlan jatuh, aku pikir kalian semua tahu dengan jelas." Di lapangan, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, internal Akademi Changmu tidak boleh ada masalah. Jahon Li menoleh, melihat wakil dekan Nathan Mo, yang berada tidak jauh. Bagaimana persiapannya? Nathan Mo berkata dengan sungguh-sungguh, "Hampir selesai.
Di pihak Kerajaan Ning, Raja Kerajaan Ning, Tamo Tuoba telah menyetujui permintaan kita dan akan bekerja sama dengan kami saat waktunya tiba. Cha Hongli mengangguk, bagaimana dengan siswa dari Kerajaan Dayun? Nathan Mo ragu-ragu, lalu berkata, pihak sana meminta satu gulungan teknik seni bela diri alam langit. Jika kita setuju, mereka akan membiarkan orang-orang dari akademi datang. Setujui mereka. Cha Hongli tiba-tiba berkata, jika mereka membunuh Mileye, tidak hanya memberi mereka satu gulungan teknik seni bela diri alam langit tingkat bawah, tetapi juga memberi mereka satu gulungan teknik pelatihan alam langit tingkat bawah, dan juga beri mereka senjata spiritual tingkat eksplisit. Mendengar ini, semua orang di lapangan tercengang. Alam langit. Ini benar-benar tak ternilai. Dan Akademi Changmu telah diwariskan selama bertahun-tahun, totalnya kurang dari 5 teknik seni bela diri alam langit, 3 diantaranya hanya gulungan fragmen. Sedangkan untuk energi spiritual di tingkat eksplisit, seluruh Akademi Changmu hanya ada 6. Dan ke-6 ini diakumulasikan oleh Akademi Changmu selama hampir 1000 tahun. Diberi begitu saja. Semua orang merasakan sedikit sakit di hati mereka. Pada saat ini, Cha Hongli menatap semua orang dengan dingin. Mileye tidak mati, dia pasti akan bangkit bersama Akademi Changlan, dan pada saat itu, Akademi Changmu sangat mungkin mengulangi kesalahan Akademi Changlan waktu itu. Barang hilang, masih bisa didapatkan lagi, tetapi jika Akademi hilang, dan orang-orang pergi, semua itu tidak ada artinya. Di dalam aula, semua orang terdiam. Cha Hongli memandang Nathan Mo, bagaimana dengan yang lainnya? Nathan Mo berkata dengan sungguh-sungguh, selain akademi di Kerajaan Dayun, ada juga akademi di negara lain yang juga sangat tertarik dengan masalah ini, dan beberapa di antaranya sangat terkenal. Salah satunya adalah monster di dalam peringkat seniman bela diri. Selain itu, ada beberapa kultivator luar, mereka semua tahu kekuatan Mileye ini, jadi yang berani datang, semuanya memiliki kepercayaan diri. Berbicara tentang ini, dia memandang Nathan Mo, aku dengar beberapa organisasi pembunuh telah mengirim orang. Cha Hongli sedikit menyipitkan matanya. Pihak dunia kegelapan mengutus orang kemari. Nathan Mo menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Cha Hongli terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu utus seseorang untuk berdiskusi dengan mereka. Jika orang-orang mereka membunuh Mileye, beri mereka satu gulungan teknik seni bela diri alam langit tingkat bawah. Tidak, perintah keluar, selama seseorang dapat membunuh Mileye, Akademi Changmu akan memberi satu gulungan teknik seni bela diri alam langit tingkat bawah, satu gulungan teknik pelatihan alam langit tingkat bawah, dan sebuah senjata spiritual alam eksplisit tingkat bawah. Nathan Mo memandang Cha Hongli dan berkata dengan ngeri, hadiah semacam ini cukup untuk membunuh 10 alam harmoni dewa. Mungkin bahkan beberapa orang tua pun akan datang. Semua orang di lapangan tercengang terhadap hadiah seperti itu. Jangankan Mileye, meskipun membunuh Pak Tuaji, takutnya ada beberapa orang juga akan tergoda. Tentu saja, tergoda adalah satu hal, berani datang atau tidak adalah hal lain. Cha Hongli tampak muram, Akademi Changlan akan melindunginya, maka aku akan menjadikan Akademi Changlan musuh seluruh dunia. Setengah jam kemudian, dengan pengumuman hadiah Akademi Changmu untuk kepala Mileye, seluruh negara di sekitarnya langsung gempar. Hadiah ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, beberapa pasukan di atas gunung yang lebih dekat ke kerajaan Jiang sedikit tergerak. Kota pembatas dunia, di dalam tenda. Nadia Jiang melihat peringatan rahasia itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia perlahan bangkit, beritahu ayahku, biarkan Tetua Lin menjabat lebih awal di sini. Suara itu jatuh,
Dia dengan cepat melangkah keluar dari tenda, lalu menunggangi kuda. Di belakangnya, seorang lelaki tua buru-buru berkata, "Yang mulia, kamu adalah panglima pasukan, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Kamu..." Nadia Jiang mengeluarkan kartu emas. Kartu ini diberikan kepadanya oleh Mileye. Uang di dalamnya telah ditransfer, tetapi dia tetap menyimpannya. Melihat kartu emas di tangannya, Nadia Jiang menyeringai, "Jika kamu memperlakukanku seperti ini, bagaimana aku bisa mengecewakanmu?" Suara itu jatuh, dia langsung pergi. Bersambung.